representasikan tentang relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A X B. Notasi R bahkan A X B. A R B adalah notasi untuk A, B elemen dari A, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh A. A R B adalah notasi untuk A, B bukan merupakan elemen dari A, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi A. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari A, dan himpunan B disebut dengan daerah hasil atau range dari A. Misalkan A sama dengan Amir, Budi, dan Cecep. B IF 221, IF 251, IF 342, dan IF 323. A kali B sama dengan A Amir IF 221, Amir IF 251, Amir IF 342, Amir IF 323, Budi IF 221, Budi IF 251, Budi IF 342, Budi IF 323, lalu Cecep IF 221, Cecep IF 251, Cecep IF 342, dan Cecep IF 323. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu R sama dengan Amir IF 251, Amir IF 323, Budi IF 221, Budi IF 251, dan Cecep IF 323. Dapat dilihat bahwa R merupakan himpunan dari A X B. A adalah daerah asal dari R, dan B adalah daerah hasil dari R. Amir IF 251 merupakan elemen dari R, atau Amir R IF 251. Amir IF 342 bukan merupakan elemen dari R, atau Amir IF 342. Contoh, misalkan P 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q elemen dari R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Representasi relasi. Representasi relasi dengan diagram panah. Seperti kita bisa dilihat di samping ini. Di sana A berelasi dengan B pada Amir IF 251, Amir ke IF 323, lalu Budi ke IF 221, Budi ke IF 251, lalu Cecep ke IF 323. Sini juga yang P 2 relasi dengan 2, 4, dan 8. Untuk 3 itu ke 9 dan 15. Untuk 4 ke 4 dan 8. Representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Jadi dilihat dari contoh tadi, untuk representasi dengan menggunakan tabel bisa seperti ini. Bagian tabel 1 itu A menyatakan daerah asal, Amir, Budi, dan Cecep. Kemudian untuk B merupakan daerah hasil. Representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A dengan A1, A2, A3, A4, seterusnya sampai AM. Dan B sama dengan B1, B2, B3, dan seterusnya sampai dengan BN. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MJ.
Seperti dilihat di sini, itu merupakan matriksnya. Kemudian representasi relasi dengan graf berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arc. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang atau loop. Contoh, misalkan R sama dengan A, A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, dan D, B adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. R direpresentasikan dengan graf berarah seperti berikut. Bisa kita lihat. Dan sifat-sifat relasi binar. Refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, merupakan elemen dari R untuk setiap A merupakan elemen dari A besar. Relasi R pada himpunan A besar tidak refleksif jika ada anggota A kecil elemen A sedemikian sehingga A, bukan elemen dari R. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka, relasi R 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,3, dan 4,4 bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Relasi R sama dengan 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, dan 4,4 tidak bersifat refleksif karena 3,3 tidak sama dengan bukan elemen dari R. Kemudian contoh, 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif n. R sama dengan X lebih besar dari Y. S, X tambah Y sama dengan 5, T, 3X tambah Y sama dengan 10. Tidak satupun dari ketiga relasi di atas yang refleksif karena misalkan 2,2 bukan anggota R, S, maupun T. Relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya semua bernilai 1 atau MII sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga bilangan n. Graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan dengan adanya gelang pada setiap simpulnya. 2. Menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B merupakan elemen dari R dan B, C elemen R, maka A, C merupakan bagian dari elemen R. Untuk A, B, C merupakan bagian dari A. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2,3, dan 4, dan relasi R didefinisikan pada himpunan A, maka R sama dengan 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3 bersifat menghantar. R sama dengan 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak menghantar karena 2,4 dan 4,2 merupakan elemen R, tetapi 2,2 bukan elemen R. Itu juga dengan 4,2 dan 2,3, tetapi 4,3 tidak merupakan elemen R. Relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R sama dengan 4,5 selalu menghantar. Contoh lainnya yaitu 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif n. R, X lebih besar dari Y, X tambah Y sama dengan 6, dan 3X tambah Y sama dengan 10. R adalah relasi menghantar karena jika X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z, maka X lebih besar dari Z. S tidak menghantar karena misalkan 4,2 dan 2,4 adalah anggota S, tetapi 4,4 bukan merupakan elemen dari S.
Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh busur dari A ke B dan dari B ke C. Maka jika terdapat busur berarah dari A ke C. Sifat-sifat relasi biner. Yang ketiga merupakan setangkup atau simetrik dan tolak setangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup atau simetrik jika A, B anggota dari R, maka B, A juga merupakan anggota dari A. Untuk A, B anggota dari A. Relasi A pada himpunan A tidak setangkup atau antisimetrik jika A, B anggota R sedemikian sehingga B, A bukan merupakan anggota A. Relasi A pada himpunan A sedemikian sehingga A, B anggota R dan B, A anggota R hanya jika A sama dengan B. Untuk A, B anggota dari A disebut tolak setangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup atau tidak antisimetrik jika ada elemen berbeda dari A dan B sedemikian sehingga A, B merupakan anggota dari R dan B, A tetap anggota dari A. Contoh. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4 dan relasi R didefinisikan pada himpunan A, maka relasi A 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2 dan 4,4 bersifat setangkup. Di sini 1,2 dan 2,1 merupakan anggota dari A. Begitu juga dengan 2,4 dan 4,2. Relasi R 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak setangkup karena 2,3 merupakan bagian dari R, tetapi 3,2 bukan. Bagaimana dengan relasi berikut? Relasi R ini yang tidak soal ini bisa dipilih. Kemudian contoh lainnya yaitu 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan positif N R X lebih besar dari Y, S X plus Y sama dengan 6, plus T 3X ditambah Y sama dengan 10. R bukan relasi setangkup karena misalkan 5 lebih besar dari 3, tetapi 3 tidak lebih besar dari 5. S relasi setangkup atau simetrikal karena 4,2 dan 2,4 adalah anggota dari S. Itu bisa kita lihat jika 4 ditambah dengan 2 maka hasilnya 6. Sedangkan jika 2 ditambah dengan 4 hasilnya tetap 6. T tidak setangkup karena misalkan 3,1 adalah anggota T, tetapi 1,3 bukan anggota T. Di sini T itu merupakan 3X ditambah Y. Kalau misalkan 3,1 berarti 3 kali 3 ditambah 1, 9 ditambah 1 merupakan hasilnya adalah 10, berarti merupakan anggota dari T. Tetapi jika yang X merupakan 1 dan Y merupakan 3, berarti 3 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 6, bukan sama dengan 10. Maka 1,3 bukan anggota dari T. Dan ini menjadi relasi yang tidak setangkup. Kemudian itu diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen-elemen dari atas diagonal utama atau MJ sama dengan MJI sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya hingga bilangan M. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Jadi saling bolak-balik. Kemudian matriks dari relasi tolak setangkup merupakan mempunyai sifat yaitu jika MIJ sama dengan 1 dengan I tidak sama dengan J, maka MJI sama dengan 0. Maka dengan kata lain, matriks dari relasi tolak setangkup atau antisimetrikal adalah jika salah satu dari MIJ sama dengan 0 atau MJI sama dengan 0 bila I tidak sama dengan J. Ini kita bisa lihat matriksnya di sini. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup
atau antisimetrikal dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Dan komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Maka komposisi R dan S dinotasikan dengan S, R. Adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh XOR A, C dengan A kecil merupakan bagian dari A, C kecil merupakan bagian dari C. Dan untuk beberapa B merupakan bagian dari B besar, A, B merupakan bagian dari R, dan B, C merupakan bagian dari S. Contoh, misalkan R sama dengan 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8 adalah relasi dari himpunan 1, 2, dan 3 ke himpunan 2, 4, 6, dan 8. Dan S 2,U, 4,S, 4,T, dan 6,T, 8,U adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, dan 8 ke himpunan S, T, dan U. Maka komposisi relasi A dan S adalah sebagai berikut. Bisa dilihat sampulnya. Emang selesai semuanya? Ya, kali ini kita akan mereview matematika discrete dengan materi induksi matematika. Check it out guys.